Baik, untuk sintaks PHP sendiri, itu kita coba beberapa modelan sintaks PHP ya. Pertama mungkin kita coba untuk mendeklarasikan PHP tanpa ada bahasa pemrograman lainnya. Nah, jika misalkan memang ini file dalam index.php ini adalah PHP murni tanpa ada bahasa pemrograman lain, kita bisa langsung saja menggunakan sintaks buka PHP dan kita langsung sediakan tutup PHP. Nah, dengan modelan seperti ini buka dan ini tutup ya. Jadi di dalamnya ini, di dalam tab buka dan tab tutup PHP ini, di tengah-tengahnya sudah otomatis kita bisa menjalankan perintah-perintah yang ada dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana apabila kita ingin mengkombinasikan dengan bahasa pemrograman lain, contohnya misalkan HTML. Kita coba membuat struktur HTML sederhana terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contohan struktur sederhana dalam HTML. Ini sangat simpel sekali. Nah, untuk PHP sendiri ini bisa diimplementasikan di berbagai tempat ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah seumpama misalkan di sini ada buka head dan ada tutup head, berarti kalau misalkan buka PHP-nya ada di dalam, berarti tutup PHP-nya juga harus di dalam. Tidak bisa bukannya di dalam terus tutupnya di luar. Ini nggak bisa ya. Maksudnya di luar head gitu. Ini akan mempengaruhi nanti kinerja ketika program dijalankan. Langkah lebih baiknya ya kalau misalkan dalam head, buka dan tutupnya dalam head. Kalau di dalam body, buka dan tutupnya dalam body. Kalau dalam HTML, buka dan tutupnya di dalam HTML gitu. Ini jangan sampai ada penyimpangan gitu. Saya contohkan apabila kita mengkombinasikan ya. Nah, PHP sendiri kita bisa misalkan di pertama ya, di sebelum perintah atau codingan HTML. Contohnya misalkan di sini PHP tutup PHP. Nah, ini kita bisa jalankan seperti ini. Berarti yang ada di dalam sini ini adalah codingan PHP gitu. Ataupun bisa di dalam head. Nah, contoh misalkan di sini kita buka PHP. Nah, ini buka PHP dengan cara seperti ini, terus tutup PHP. Nah, bisa juga seperti ini ya. Kalau untuk perintahnya sendiri, bukanya itu kita harus menggunakan ini ya, tanda lebih kecil dari ini untuk bukanya, tanda tanya PHP ya. Terus untuk tutupnya cukup tanda tanya, terus kita menggunakan tanda lebih besar dari ya, atau biasa orang sebut ini kurung siku buka dan ini kurung siku tutup ya, seperti itu. Atau kita mau posisikan PHP di dalam body, nah ini yang sering ya, ini bisa juga itu. Ini berarti yang ada di tengah-tengah sini adalah codingan PHP. Terus ataupun kita bisa menggunakan lebih dari satu sintaks PHP. Contohnya misalkan di sini di dalam body ada beberapa, ini tidak masalah. Terus misalkan di dalam di atas ini kita simpan satu PHP, ini tidak masalah ya. Ini akan bekerja dengan normal. Jadi untuk tag PHP sendiri seperti itu ya modelannya. Bisa kita hanya PHP utuh seutuhnya dalam satu file, terus bisa kita kombinasikan dengan syarat ada buka, ada tutup, dan jangan terjadi penyimpangan. Dan yang paling penting adalah file yang kita gunakan itu berekstensi titik PHP ya, nggak boleh di sini titik HTML. Kalau di sini titik HTML atau titik CSS atau titik JS, otomatis PHP di sini itu tidak bekerja sama sekali. Oke, sekian video kali ini.